Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya Rahmat Aditya dengan NIM 122330049 akan menjelaskan materi pada mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja Agroindustri, dikarenakan saya sewaktu mata kuliah tersebut mengikuti KKN tematik. Baiklah, di video kali ini menjelaskan tentang konsep higien. Secara definisi, higien adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Higien diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966, di mana higien adalah kesehatan masyarakat yang khusus meliputi segala usaha untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan seorang manusia dengan tujuan memberi dasar-dasar kelanjutan hidup dan daya guna kehidupan manusia. Selanjutnya ada sanitasi. Sanitasi berarti sehat. Secara definisi, sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Tujuan dari higien industri sendiri adalah melindungi pekerja dan masyarakat di sekitar industri dari risiko potensi bahaya yang dapat terjadi akibat suatu proses produksi. Terdapat 6 tujuan personal dari higien. Pertama, meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Kedua, memelihara kebersihan diri sendiri orang. Yang ketiga, memperbaiki kekurangan pada personal. Yang keempat, melakukan pencegahan timbulnya penyakit. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan diri seseorang. Dan yang terakhir, menciptakan kesan keindahan. Contoh aturan higien yaitu seorang laki-laki tidak boleh berambut panjang, dan seorang perempuan apabila panjang diikat rapi agar tidak mengganggu pada saat bekerja. Selanjutnya, jangan menyentuh hidung atau memasukkan jari ke lubang hidung selama bekerja di dapur. Dan juga jangan bersin sembarangan pada makanan-makanan ataupun peralatan pengolahan makanan. Kemudian, jangan merokok saat bekerja dan jangan mengusap mulut pada saat bekerja. Bersihkan gigi dan mulut secara teratur. Selanjutnya ada upaya pemeliharaan personal. Contohnya pada fasilitas kamar mandi yang bersih, tersedia sabun cair dan cukup air, menggunakan pakaian seragam, pemeriksaan kesehatan seseorang secara rutin, dan juga makanan yang sehat dan bergizi. Ada beberapa penerapan higien dan sanitasi, antara lain mencegah penyakit menular, mencegah kecelakaan, menghindari pencemaran, dan manfaatnya lagi lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Pada higien di industri, ada seseorang ahli higien industri, bahwasanya fungsi dari ahli tersebut memastikan bahwa peraturan dan prosedur K3 dilaksanakan di tempat kerja, melaksanakan inspeksi, mengukur dan mengambil sampel bahan kimia di tempat kerja, dan yang terakhir merekomendasikan lingkungan kerja yang sehat dan pekerja terjamin keselamatannya. Dan juga ada fungsi lain yaitu ahli keselamatan kerja bertanggung jawab terhadap keselamatan tenaga kerja, mengawasi setiap proses produksi, mencegah kerusakan peralatan atau bahan produksi, menjaga agar proses produksi tidak sering berhenti dan memperkecil biaya yang dikeluarkan akibat adanya tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian ada 3 ahli higien pada peraturan nomor 209 tahun 2009. 3 orang tersebut yaitu ahli higien industri muda, ahli higien industri madya, dan yang terakhir ahli higien industri utama. Kemudian kecukupan air minum dan air untuk keperluan higien dan sanitasi. Antara lain keperluannya yaitu untuk minum dan juga higien dan sanitasi. Bisa dilihat standar baku mutu fisik air untuk keperluan higien dan sanitasi melalui parameter tertentu, yaitu kekeruhan, warna, zat padat, suhu, rasa, bau, dan juga ada standar baku mutu penggunaan air untuk air minum, seperti bakteri. Contohnya bakteri itu adalah E. coli dan juga bakteri coliform. Kemudian terdapat standar baku mutu toilet dengan parameter jumlah toilet yang didasarkan atas jumlah pekerja. Kemudian terdapat pedoman cara produksi pangan olahan yang baik, dimulai dari lokasi, bangunan,
sanitasi, mesin dan peralatan, penyimpanan, pemilihan program sanitasi, penarikan produk, dan juga pelaksanaan pedoman. Baiklah, pada berikut ini penjelasan materi tentang pemadam kebakaran. Pertama-tama, kita cari tahu dulu mengapa kebakaran bisa terjadi. Kebakaran bisa terjadi dikarenakan ada 3 komponen utama. Pertama itu bahan bakar, kedua adanya panas, dan yang ketiga adanya oksigen di sekitar tempat kebakaran. Kemudian metode api bisa menyebar dan menghasilkan kebakaran. Ada 3. Yang pertama konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor atau panas yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Contohnya pada pemanasan air, konduksi yaitu gagang yang kita pegang pada panci dan kita dapat merasakan panas. Kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi yaitu proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel dari zat perantaranya. Biasanya terjadi pada zat cair dan juga gas. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu air yang dipanaskan. Air tersebut bisa kita rasakan panasnya karena pengaruh dari api. Kemudian yang ketiga ada radiasi. Radiasi yaitu proses perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Contohnya yaitu panas yang dihasilkan dari api itu bisa kita rasakan secara langsung tanpa adanya zat perantara. Kemudian ada klasifikasi kebakaran. Ada 4 klasifikasi. Pertama golongan A yaitu bahan yang terbakar yaitu kayu, bahan kertas, karet, dan plastik lainnya. Golongan yang kedua, golongan B yaitu bensin, minyak, pelumas, gas yang mudah terbakar. Golongan C yaitu peralatan elektronik, dan golongan D berupa magnesium, sodium, potasium, titanium, dan juga bahan metal lainnya yang mudah terbakar. Dan klasifikasi kebakaran menurut NPFA yaitu National Fire Protection Association ada 5. Golongan A yaitu seperti kayu, kertas, dan juga kain. Golongan B yaitu minyak, cat, dan bahan-bahan cair yang mudah terbakar. Golongan C yaitu komponen kelistrikan seperti dinamo dan juga panel elektrikal. Golongan yang D, golongan keempat, yaitu berupa metal. Contohnya yaitu magnesium, aluminium, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, golongan K, golongan kelima, yaitu adalah peralatan masak komersial seperti minyak makan dan juga minyak yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian terdapat klasifikasi lagi menurut Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor keputusan 186 tahun 1999. Ada 5 klasifikasi yaitu tingkat risiko bahaya kebakaran ringan, yang kedua kebakaran sedang tingkat 1, yang ketiga bahaya kebakaran sedang tingkat 2, yang keempat bahaya kebakaran sedang tingkat 3, dan yang terakhir yang kelima yaitu bahaya kebakaran berat. Contohnya pada bahaya kebakaran ringan itu terjadi di jenis tempat kerja seperti tempat ibadah, ruang perkantoran, ruang pendidikan, ruang perumahan, dan yang saya sebutkan tadi itu adalah tempat kerja yang mempunyai jumlah kemudahan terbakar rendah, dan apabila terbakar melepaskan panas rendah sehingga menjalarnya api tersebut lambat. Dan kemudian bahaya kebakaran sedang 1 bisa ditimbulkan pada tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang dan menimbun bahan dengan tinggi maksimal 2,5 meter. Contohnya pabrik elektronik, pabrik minuman, pabrik pengalengan, dan juga pabrik susu. Dan yang ketiga yaitu bahaya kebakaran sedang tingkat 2 terjadi pada tempat kerja yang mempunyai jumlah kemudahan terbakar sedang menimbun ban dengan maksimal tinggi 4 meter. Contoh tempatnya yaitu penggilingan padi, bengkel, perakitan kayu, pengolahan logam, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahaya kebakaran sedang tingkat 3 yaitu biasanya terjadi di tempat kerja yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi. Contohnya pabrik ban, pabrik mobil, pabrik tembakau, sabun, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada bahaya kebakaran berat, yaitu tempat kerja yang mempunyai jumlah kemudahan terbakar tinggi dan menyimpan bahan cair. Contohnya pabrik cat, bahan peledak, pabrik karet buatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana manajemen proteksi kebakaran di lingkungan kota? Manajemen tersebut
meliputi proteksi kebakaran, proteksi kebakaran dengan sistem ketahanan kebakaran lingkungan, dan yang ketiga, proteksi kebakaran di bangunan gedung. Pertama-tama, kita cari tahu dulu definisi dari manajemen proteksi kebakaran. Manajemen proteksi kebakaran merupakan segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana. Dampak kebakaran bangunan lingkungan, maka terjadinya kebakaran dan juga merugikan harta dan nyawa seorang manusia. Sarana proteksi kebakaran ada APAR, yaitu alat pemadam api ringan, dan yang kedua itu ada hidran. Kemudian ada alarm kebakaran berfungsi untuk mendeteksi asap atau panas. Selanjutnya ada smoke atau fire detector, mengidentifikasi partikel asap yang dihasilkan oleh kebakaran. Dan juga ada sprinkler, yaitu sistem kebakaran yang mampu mengeluarkan air ketika terjadi kebakaran. Selanjutnya ada tanda-tanda seperti tanda exit, jalur evakuasi, tanda arah tangga, juga assembly point atau titik kumpul. Dan kemudian bagaimana pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan listrik, memberikan pelatihan penyuluhan dan pendidikan, menyediakan APAR, tidak merokok sembarangan, tidak memasang steker listrik dengan bertumpuk-tumpuk. Baiklah, di video kali ini penjelasan materi tentang investigasi kecelakaan kerja. Secara definisi, investigasi kecelakaan adalah suatu cara untuk mencari data dan fakta yang berhubungan dengan kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta benda. Investigasi kecelakaan dilakukan untuk mencari akar penyebab dari kecelakaan. Tujuan investigasi kecelakaan antara lain mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian sebenarnya, kemudian mengidentifikasi penyebab langsung dan akar atau faktor penyebab kecelakaan, kemudian membantu manajemen untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan yang efektif dan praktis. Selanjutnya, siapa sih yang harus melakukan investigasi kecelakaan? Investigasi kecelakaan dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkompeten dan memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang investigasi kecelakaan. Seorang penyelidik harus memiliki kompetensi antara lain memahami investigasi kecelakaan dengan model sebab akibat, memahami teknik investigasi, mengetahui persyaratan hukum atau organisasi terkait kecelakaan kerja, dan kemudian memiliki pengetahuan dasar tentang keselamatan kesehatan kerja. Metode investigasi kecelakaan dapat dilakukan dengan metode SCAT atau Systematic Cause Analysis Technique. Tahapan metode SCAT meliputi ada 5 tahapan, yaitu pertama, deskripsi atau gambaran suatu kejadian. Yang kedua, faktor pemicu timbulnya kecelakaan atau berbagai hal yang menyebabkan kecelakaan. Ketiga, penyebab langsung yang terdiri dari 2, yaitu perilaku tidak aman atau unsafe action dan kondisi tidak aman atau unsafe condition. Dan yang keempat, penyebab dasar terdiri dari faktor individu, faktor pekerjaan, dan faktor manajemen. Dan yang terakhir, tindakan perbaikan atau pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan kecelakaan. Contohnya, menyediakan APD, prosedur kerja diperjelas, atau menyediakan peralatan kerja yang cukup memadai. Setelah melakukan metode SCAT, kemudian didapatkan beberapa keuntungan antara lain. Sistem digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyebab kecelakaan. Sistem mengembangkan efektivitas mengendalikan kecelakaan. Dan yang terakhir, pengingat akan penyebab dan pengendalian terhadap kecelakaan. Investigasi kecelakaan yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Dan investigasi melibatkan pihak-pihak yang relevan, membuat rekomendasi untuk menindaklanjuti penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung, memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan atau perbaikan terbukti menurunkan risiko, dan juga memiliki basis data kecelakaan yang mudah diakses. Sekian penjelasan materi dimulai dari hygiene, pemadam kebakaran, dan juga investigasi kecelakaan kerja. Karena materi sudah disampaikan, maka akan saya tutup. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.